Karena dari 2015 hingga 2024, negara hukum kita tidak mengalami kemajuan, alias mengalami stagnasi, mandek. Di level dunia, kita bahkan berada di bawah Kosovo, di bawah Ghana. Ini sungguh sesuatu yang tidak menyenangkan mendengar peringkat Indonesia di bawah negara-negara yang dikenal dunia sebenarnya tidak lebih baik dari kita. Ini adalah visi Nomokrasi pada kanal YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Bicara di kanal ini tentang negara hukum dan demokrasi sebagaimana sering dikemukakan oleh Profesor Mahfud. Kali ini kita akan membahas tentang negara hukum Indonesia. Indeks negara hukum melalui survei adalah cara untuk mengetahui, mengukur bagaimana kondisi negara hukum suatu negara. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai, menakar situasi negara hukum pada suatu negara. Antara lain, pembatasan kekuasaan, situasi korupsi, pelayanan publik, ketertiban dan keamanan, peradilan di suatu negara, apakah berlangsung secara fair sesuai dengan prinsip due process of law atau tidak, dan lain-lain sebagainya. The World Justice Project, lembaga kredibel yang berkedudukan di Amerika Serikat, sejak tahun 2015 hingga 2024 telah melakukan survei tentang negara hukum di 142 negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Mensurvei 214.000 orang masyarakat umum dan 3.500 ahli hukum. Karena dari 2015 hingga 2024, negara hukum kita tidak mengalami kemajuan, alias mengalami stagnasi, mandek. The World Justice Project menggunakan angka 1 sebagai penilaian tertinggi pencapaian negara hukum suatu negara. 2015 angka kita 0,51. 2024 angka kita 0,53. Bukan merupakan angka perbaikan, tapi justru angka penurunan. Di tahun 2023, kita berada di peringkat 66 dari 142 negara. Dan di tahun 2024 menurun menjadi peringkat 68 dari 142 negara. Ini tentu sekali lagi sangat memalukan dan menyesakkan dada kita sebagai anak bangsa Indonesia. Jika ditakar dengan negara-negara Asia Pasifik, kita peringkat 9 dari 15 negara. Bahkan kita berada di bawah Mongolia. Di level dunia, kita bahkan berada di bawah Kosovo, di bawah Ghana. Ini sungguh sesuatu yang tidak menyenangkan mendengar peringkat Indonesia di bawah negara-negara yang dikenal dunia sebenarnya tidak lebih baik dari kita. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Haruslah kita berbenah. Lalu apa problem Indonesia sehingga kita mengalami stagnasi negara hukum? Problem utama Indonesia yang menyebabkan kita mandek mengalami stagnasi negara hukum. Pertama, pembatasan kekuasaan. Artinya, kekuasaan kita makin ke sini makin sentralistik, makin otoritarian, yang tidak memberikan kebebasan cukup tinggi kepada kebebasan sipil. Yang kedua, negara gagal memulihkan, meningkatkan hak-hak dasar masyarakat. Yang ketiga, proses peradilan kita di berbagai tingkat makin tidak mendatangkan kepercayaan. Bahkan sebaliknya, peradilan kita di berbagai tingkat dan berbagai jenis peradilan seringkali justru mendatangkan ketidakadilan. Dan yang terakhir, kita punya problem serius di bidang hak-hak pribadi, di mana kehidupan personal orang Indonesia makin tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia.
Mengapa indeks hukum kita mengalami stagnasi, tidak mengalami perkembangan positif? Karena hukum telah menjadi industri, atau dalam istilah Profesor Mahfud, industri hukum. Karena hukum telah diorder sesuai dengan pesanan pihak-pihak yang berkepentingan kepada hukum. Untuk mengatasi persoalan ini, teori hukum sudah tidak mampu lagi menjawab. Istilah Profesor Mahfud, teori hukum di gudang sudah habis. Satu-satunya jalan yang belum pernah dicoba di Republik ini adalah meminta tanggung jawab Presiden untuk menjadi leader, berada di depan perubahan, perbaikan hukum di Indonesia. Menyadari situasi negara hukum Indonesia yang jeblok, pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam di bawah Profesor Mahfud, membuat tim percepatan reformasi hukum di Indonesia. Tim bekerja berbulan-bulan mengidentifikasi persoalan, lalu merumuskan sejumlah rekomendasi. Telah disampaikan kepada Presiden. Antara lain isi rekomendasi itu, 1. Memperbaiki, membenahi institusi-institusi penegak hukum. Polri, Kejaksaan, KPK, Peradilan. Yang kedua, tim merekomendasikan untuk membenahi proses regulasi kita untuk lebih partisipatif, lebih transparan di dalam merumuskan undang-undang. Yang ketiga, sungguh-sungguh memberantas korupsi. Yang keempat, membenahi, memperbaiki kebebasan sipil, antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan berorganisasi. Kalaulah pemerintah menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan itu, ada harapan indeks negara hukum Indonesia akan lebih baik. Kita titipkan rekomendasi ini kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan sungguh-sungguh mewujudkan rekomendasi yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Saya, Suparman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.